Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Esi. Hari ini saya akan bagikan tutorial tentang cara mengirimkan tugas ke murid-murid kita melalui Google Classroom. Jadi di sini ada beberapa tugas atau jenis tugas yang bisa kita berikan kepada murid-murid kita. Langsung saja disimak penjelasan berikut. Nah, di sini sudah terlihat layar. Ini adalah tampilan awal ketika kita membuka Google. Langsung kita pilih di sini Google Classroom. Nah, seperti ini. Nah, di Google Classroom ini kita langsung saja masuk ke kelas. Kalau misalnya punya banyak kelas, nanti kita bisa langsung memilih beberapa kelas sekaligus. Saya akan kasih tahu triknya. Nah, di sini misalnya saya akan masuk ke kelas 5B. Ini misalnya atau ke kelas ya 5A misalnya di hari ini 5A. Nah, di kelas 5A ini, misalnya kita ingin memberikan tugas untuk anak-anak di kelas 5A. Nah, kita klik classwork atau misalnya bahasa Indonesia tugas kelas. Nah, di tugas kelas ini kita akan tambahkan tugas. Ini sudah ada tugas sebelumnya ya. Nah, di sini yang belum memberikan topik-topik dalam tugas kelas ini, ayo segera dibuat topiknya. Jangan lupa setiap mau mengajar, kita bikin absensi online dulu untuk mengecek kehadiran murid-muridnya. Nah, langsung saja kita akan mengupload beberapa jenis tugas yang bisa kita berikan kepada anak-anak. Oke, yang pertama, di sini saya cuma membedakan. Di sini ada beberapa yang berbeda. Kalau misalnya bentuknya pertanyaan, maka munculnya question seperti ini. Ini adalah logo materi. Nah, ini logo materi. Nah, kalau tugas bentuknya logonya seperti ini. Ini tergantung dari pada saat kita mau meng-create. Kita misalnya mau klik create. Nah, di sini kita harus bedakan apa yang mau kita kirim ke anak-anak. Apakah itu materi? Apakah itu pertanyaan? Apakah itu tugas atau kuis? Nah, ini semua akan beda-beda. Nah, di sini saya hanya menggunakan sekarang saat ini tutorial ini hanya menggunakan fitur yang disiapkan di sini ya. Jadi terlepas dari kita udah punya Google Form atau punya bentuk link lain itu nanti di tutorial berikutnya. Tapi kali ini saya akan fokuskan ke menu create di sini yang terdiri dari beberapa kegunaan. Nah, di sini saya akan coba yang pertama yaitu assignment atau tugas. Nah, kalau misalnya kita pilih tugas seperti ini tugasnya bisa macam-macam. Kita bisa kasih video, link foto, link tugas. Karena ini sifatnya adalah tugas biasa. Bisa esai, bisa minta anak untuk foto, kerjakan di buku tulis terus di foto. Ini bisa di sini. Jadi ini sama aja. Teruskan judul di sini. Misalnya di sini kita mau kasih tugas anak untuk membuat atau mengerjakan tugas dalam bentuk nanti hasilnya dikirimkan dalam bentuk foto. Misalnya ada buku di rumah ada buku pelajaran. Nah, anak minta untuk mengisi buku pelajarannya lalu kemudian difoto misalnya. Atau misalnya anak diminta untuk membuat suatu karangan lalu kemudian difoto hasil karangannya. Itu bisa saja. Nah, di informatika ini misalnya anak diminta untuk membuat dokumen. Nah, ini juga bisa di sini. Jadi di sini misalnya tugas satu misalnya di sini ini kelas 5 ya. Oh, praktika belum ada. Praktik informatika. Nah, di sini tugasnya adalah anak diminta untuk membuat PowerPoint dari contoh yang diberikan oleh guru. Nah, di sini Di sini ketik silahkan kerjakan buatlah. Langsung kita kasih soal perintahnya aja di sini. Buatlah sebuah presentasi sesuai dengan contoh soal atau contoh yang ada pada buku informatika halaman misalnya ada di bukunya misalnya halaman 25 seperti itu. Tapi untuk memudahkan anak kita juga bisa langsung men-screenshot tugasnya lalu kita add di mana tugasnya misalnya di sini no bukan YouTube. Nah, misalnya di sini adalah link tugas yang mau kita kasih misalnya foto. Ya, kita tinggal file, kemudian kita pilih upload. Filenya ada di mana? Misalnya udah kita screenshot atau sudah kita foto atau seperti apa nanti kita cari di mana kita simpan foto atau gambar yang mau kita kasih ke murid-murid. Misalnya di sini seperti ini ya. Ini contoh aja.
apapun bentuk filenya, kalau komputer sih sebenarnya nggak masalah, yang penting jelas. Nah ini contohnya misalnya adalah file PDF, entah itu JPEG, entah itu PowerPoint yang mau kita kasih ke murid-murid kita. Nah seperti ini. Jadi ini adalah contoh untuk menggunakan kalau misalnya uh, filenya dalam bentuk gambar atau dokumen. Nah, apakah hanya satu? Oh, ini bisa dilakukan beberapa tugas sekaligus. Kita bisa kasih tugas sekaligus kepada murid-murid. Tapi ya baiknya satu-satu aja ya, biar muridnya nggak bingung. Kalau misalnya ini tadi contoh kalau misalnya kita mau add dalam bentuk gambar atau file apapun yang mau diupload. Mau JPEG, video, gambar, dokumen, PowerPoint, Excel, dan foto apapun itu bisa. Nah sekarang kalau misalnya kita hapus, di sini kita mau masukkan add file dari Google Drive yang udah kita punya. Misalnya kita punya video atau kita punya dokumen atau video atau apapun. Nah ini semuanya bisa dikirimkan melalui My Drive kita. Tapi biasakan kita kelompokkan tugas yang mau kita kirimkan itu sudah kita uploadnya itu di satu folder. Jadi nanti ketika kita mau pakai file itu kita lebih mudah. Misalnya di sini saya udah punya di Google Drive nih misalnya. Di sini ada tugasnya, langsung diklik di insert aja. Nanti dia akan muncul. Nah, seperti itu. Itu udah ada Google Classroom, Google Drive ya. Nah, berikutnya ini kalau misalnya salah harus dihapus lagi. Misalnya mau masukkan tugasnya dalam bentuk link. Link ini maksudnya seperti apa? Nah, link ini adalah misalnya kita punya link Google Form yang mau kita masukkan, nanti tinggal kita masukkan Google Formnya di sini. Nah, sekalian deh, sekalian di sini tutorialnya saya kasih sekalian aja, biar nanti bisa langsung dipraktekkan ya. Kalau misalnya udah punya Google Classroom, udah punya Quizzes, udah punya link apapun bisa masukin di sini. Yang penting itu bisa link, bentuknya link. Ini contohnya adalah di sini mau kasih link tentang dari Google Drive. Kita misalnya punya Google Drive itu adalah soal. Nah, soal di sini misalnya Google Drive ya. Nah, bukan Google Classroom, Google Drive. Nah, di sini sekalian aja dibahas. Tadinya mau terpisah tapi sekalian aja deh biar sekalian bisa dipelajari. Nah, di sini kita sudah mengupload. Ini saya pakai dokumen saya yang lama, yang sudah lama ada. Ini ada di sini adalah tugas. Ini saya pakai file yang lama karena saya belum upload. Nah, di sini ada. Nah, ini contohnya misalnya di sini. Tugas 1 informatika kelas 5 misalnya. Nah, ini tinggal kita klik tugasnya. Kemudian ini diklik 2 kali. Nah, kemudian kita harus dapatkan linknya. Nah, untuk mendapatkan linknya kita harus send dulu. Kita harus send dulu file ini. Nah, di send dulu. Kemudian kita dapatkan linknya. Bisa di shorten URL. Nah, ini di copy. Nah, file ini di copy. Jadi sebenarnya link manapun termasuk itu pun bisa di sini. Nah, di sini kalau kita mau pakai link YouTube atau apapun bisa. Nah, ini kita kembali ke Google Classroom. Nah, tinggal di paste. Ctrl V. Kemudian add link, maka dia akan muncul soalnya. Jadi nanti soal tugas informatika 1. Nah, seperti ini. Kalau misalnya YouTube, kita mau langsung search juga di YouTube-nya bisa. Kita kan bisa searching di sini. Ya kan? Nah, atau kalau misalnya kita udah punya video, kita tinggal buka link YouTube kita, kemudian kita pastekan di sini, kita cari juga bisa. Jadi, kita langsung bisa browsing di sini ya. Kita bisa langsung browsing apa yang mau kita cari, nanti semua akan keluar di sini. Nanti kalau udah muncul, tinggal di search, nanti muncul videonya. Nah, di sini daripada ntar agak ngeri-ngeri juga ya ini, daripada nanti munculnya di sini, saya akan masuk ke ke link YouTube saya, nah, channel. Oke, di sini saya akan coba ambil satu, misalnya ini contoh ya. Nah, ini di share, kemudian copy linknya. Nah, misalnya ini kita masukkan link YouTube-nya di sini. Kalau udah tahu judulnya bisa dicari, misalnya kisah Nabi. Ini kalau misalnya tadi bentuknya di link ya, ini juga bisa dicari. Nanti linknya ketemu seperti ini. Atau yang kedua, kita misalnya mau cari di sini adalah kisah Nabi Yusuf misalnya. Nah, kita search di sini.
Nah, nanti dia akan mencari. Nah, mana yang mau kita pilih videonya? Tentunya kita udah cari-cari sebelumnya biar kita nggak terlalu susah. Nah, diklik aja yang mau diambil lalu add. Maka nanti YouTube-nya akan tampil. Jadi ada beberapa bisa langsung. Kalau misalnya kebanyakan bisa juga langsung dihapus di sini. Nah, seperti ini. Oke, ini untuk yang di sebelah kiri ya. Karena ini bentuknya adalah tugas. Nah, di sini, di bagian sini, perhatikan, kalau misalnya ini materi, kita tidak perlu di poin atau di ungraded. Tapi karena ini misalnya tugas yang harus ada poinnya, poinnya misalnya 100, ya langsung aja. Ini tugasnya berapa sih poinnya? Misalnya 50 atau 100. Nah, tinggal diketik aja di sini. Kemudian di sini bisa lihat. Nah, ini mau dikasih batas waktu nggak? Kalau due date ini, maksudnya kita mau kasih batas waktu. Misalnya kalau misalnya tugas ini akan muncul itu dalam 2 hari. Misalnya tugas ini yang harus dikumpulkan hari Rabu pagi. Maka kita akan setting Rabu pagi, batas waktunya besok. Kemudian waktunya misalnya jam berapa udah selesai. Jadi anak yang belum mengerjakan lewat dari waktu maka kehilangan link. Nah, ini adalah fungsi dari due date. Nah, kalau misalnya sebagai awalan belum kita mau pasang due date-nya nggak apa-apa. Kita kasih kelonggaran dulu buat anak-anak untuk belajar. Nanti setelah 2 minggu kita bisa langsung menggunakan fungsi due date ini. Nah, perhatikan ini ada due date untuk memberikan batas waktu. Lalu di sini ada topik. Nah, biasakan topik itu harus kita pilih. Kalau belum ada harus kita ciptakan topiknya biar lebih rapi. Ini adalah tugas, maka di sini masuk. Apakah tugas praktik sudah ada di sini? Oh, belum. Kalau belum berarti kita create topik. Di sini topiknya adalah tugas praktik informatika. Nah, seperti ini. Kalau misalnya mau langsung ditugaskan, saat itu juga muncul hari ini juga di jam ini, kita langsung klik assign. Tapi saya sarankan kalau tugas itu karena ini jam pelajarannya sudah diatur, munculkannya adalah di saat 10 menit atau 20 menit sebelum jam pelajaran kita berlangsung. Nah, di sini saya akan contohkan yaitu schedule. Nah, di schedulein. Karena ini adalah hari Senin pelajarannya, maka kita akan pilih Senin depan. Nah, Senin depan itu tanggal berapa sih? Oh, tanggal 27. Nah, tanggal 27 jam 7.50 ini bisa diganti. Perhatikan IM dan PM-nya ya. Kalau pagi berarti kita kasih IM. Misalnya mau tayang jam 7.55. Nah, jadi nanti saat jam 7.55 bisa lebih bisa kurang ya. Bisa juga jam 8 baru ke posting. Nah, ini kita schedulekan. Nah, schedule. Nah, dia akan muncul di sini schedule-nya. Dischedulekan. Nah, di sini bacanya schedule. Kalau ini sudah diposting, ini di schedule. Nanti ketika hari Senin tanggal 27, maka tugas ini akan muncul ke siswa-siswa. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh kalau kita mau kasih schedule atau tanpa schedule. Kalau tanpa schedule langsung tugaskan atau assign. Kalau mau di schedule ya schedule atau pilih jadwalkan. Ini diedit ya. Ini bisa diedit. Klik edit. Kalau misalnya ada yang salah dari tugas ini, kita bisa edit. Oh, ternyata nggak perlu kasih link, linknya dihapus. Atau mau tambah link baru, atau mau tambah apa nih, tambah dokumen, apa tambah Google Form, itu bisa kita tambahkan di sini. Nah, perhatikan di sini kalau misalnya kita nggak jadi schedulein, nggak usah di schedulein lah, langsung di posting aja sekarang, maka langsung klik assign. Tapi kalau mau di schedule, pilihnya di sini, ya. Oke, mungkin itu untuk yang assignment. Ini tadi udah kita udah kita save, jadi sekarang bisa di close. Nah, yang berikutnya kalau kita memberikan tugas dalam bentuk Google Form, ini bisa juga. Nah, quiz assignment. Nah, di quiz assignment ini adalah kita akan diarahkan ke link Google Form. Jadi di sini kita akan bikin soal online dengan menggunakan Google Form. Nah, di sini judulnya adalah misalnya penilaian. Kita buat ya, penilaian harian 1 informatika. Nah, informatika. Oh, salah. Informatika. Nah, seperti ini. Nah, ini kita tinggal kasih instruksinya, lalu kita tinggal klik blank quiznya. Nah, blank quiznya ini kita bisa langsung kasih. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin sudah pernah menggunakan Google Form untuk membuat dokumen. Nanti caranya sama. Ya, jadi caranya sama. Langsung diisi-isi aja semuanya. Nanti tinggal diatur, setelah itu baru di-send. Setelah itu diambil linknya. Kayak tadi, sama seperti tadi. Nah, ini adalah menggunakan Google Google Form untuk tugas kuisnya. Seperti ini.
ya. Kalau sudah di kuis nanti dia biasanya akan muncul. Kalau sudah di kuis biasanya dia akan muncul otomatis settingannya sudah dalam bentuk kuis. Nah, seperti ini. Jadi mudah ya. Jadi langsung tinggal diisi, ini sudah menjadi blanko soalnya yang bisa diisi oleh Bapak Ibu guru semua. Tinggal diklik judulnya di sini, misalnya penilaian, misalnya diketik penilaian ulangan 1 misalnya. Lalu klik di sini, nanti dia akan berubah nama. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini ditulis pertanyaannya, misalnya icon yang berfungsi untuk mengganti background saya dan seterusnya ya. Oke, ini saya lewat dulu, ceritanya sudah kita dapat, ini bisa kita close. Nah, setelah itu nanti ini akan terisi judulnya setelah berubah. Nah, sekarang perhatikan di sini, mau dikasih batas waktu atau enggak, jangan lupa topiknya. Apakah topik penilaian harian sudah ada? Nah, di create topik dulu. Jadi anak itu terbiasa punya beberapa topik-topik dan mereka langsung cari kalau penilaian di topik penilaian, tugas di topik tugas, materi di topik materi. Nah, di sini kita tulis adalah penilaian harian. Baik praktik maupun teori ya kita masukkan di sini. Nah, untuk ulangan apalagi ini wajib banget dijadwalin. Tidak boleh langsung diposting kecuali kita buatnya kayak tahu bulat ya, dadakan dan langsung saat itu juga. Tapi biasanya kan kalau ulangan kita sudah siapkan dari jauh-jauh hari. Makanya jangan pilih assign atau post atau tugaskan. Nah, ini langsung ke posting dan anak bocor soalnya. Kita klik panahnya schedule. Kita schedulekan kapan ulangannya, maka kita posting 5 menit atau 10 menit sebelum jam ulangan itu soal ini sudah terposting. Seperti itu. Ya, jadi caranya sama dengan yang tadi. Pilihannya sih yaitu assign atau schedule. Nah, seperti itu untuk tutorial yang blank quiz. Saya rasa mungkin itu saja. Ini jangan lupa ya di schedule ini saya close aja karena ini saya pakai kelas yang saya sedang aktif pakai untuk mengajar, daripada nanti anak-anaknya bingung atau ada tugas. Jadi lebih baik saya hapus saja. Oke, ini tugas praktik juga tadi belum ada, ini saya hapusin aja dulu. Cara menghapusnya sekalian ya. Nah, di sini dihapus daripada nanti membingungkan. Nah, seperti ini. Oke, itu tadi tentang tutorial cara memberikan tugas kepada murid-murid kita. Nah, seperti itu. Oke, demikian tutorial yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.